Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali bermajelis ilmu. Insya Allah semuanya sudah mengamalkan adab-adab sebelum bermajelis ilmu, ya. Insya Allah tidak perlu diulang-ulang lagi. Saya pastikan semuanya sudah ikhlas karena Allah. Langsung saja kita berdoa sebelum belajar. Ista'idhu. Mari berdoa bersama dengan khusyuk. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kemauan dan semangat untuk kembali mempelajari agama Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi dan Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa mencontoh beliau, mengikuti beliau, menjiplak beliau dari mulai bangun tidur sampai tertidur lagi. Baik, kita sudah belajar banyak sifat pada tema ini, yang intinya sifat itu ada dua sebenarnya, ada sifat baik dan sifat buruk, cuman itu dirinci lagi. Kita sudah belajar sifat-sifat buruk sudah banyak, ya. Alhamdulillah semua sudah murajaah setiap hari. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang tidak hanya sekedar menjadi hafalan tapi juga menjadi amalan, sudah menancap kokoh di hati-hati kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan menambah satu lagi tentang sifat buruk, ya. Sifat buruk berikutnya adalah tentang celaka. Silahkan disimak baik-baik ayatnya, begitu pula artinya, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang celaka. Idzim ba'atha ashqaha. Idzim ba'atha ashqaha. Idzim ba'atha ashqaha. Insyaallah semua sudah tahu ada di surah apa ini, ya. Surah Asy-Syams ayat 12. Ya, Ustazah sambung semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang celaka. Idzim ba'atha ashqaha, artinya ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Ya, saya ulangi ayat tentang celaka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang celaka. Idzim ba'atha ashqaha,
Artinya ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Kita ulangi sekali lagi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang celaka, idzim ba'atha ashqaha. Artinya ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Ya. Sekarang Ustazah bacakan tafsirnya. Apa maksud dari ayat ini? Ya, tafsir Ibnu Katsir. Idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yakni kabilah yang paling celaka, yaitu Qadar bin Salaf yang telah membunuh unta yang tidak lain adalah Uhaimar Tsamud, ya. Uhaimar Tsamud. Ini tafsirnya. Insyaallah semuanya sudah banyak yang tahu tentang kisahnya kaum Tsamud, yaitu kaumnya Nabi Shalih alaihi salam yang durhaka kepada Allah. Baik, Ustazah ulangi ya kisahnya. Insyaallah semuanya sudah pada tahu ini ketika PJ Syar'i dulu menceritakan kisah ini. Dulu diutuslah seorang rasul oleh Allah kepada sebuah kaum yang namanya dikenal dengan kaum Tsamud. Ya, seperti biasa rasul ataupun nabi itu mendakwahkan atau mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Nah, karena kebiasaan mereka kaum Tsamud ini sudah beribadah kepada selain Allah, maka ketika ada orang yang mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mereka menolaknya. Mereka menolak. Akhirnya apa yang mereka katakan? Ya, seperti biasa, seperti lontaran ucapan yang diucapkan kepada Rasul kita Muhammad SAW. Orang-orang kafir itu bila ada orang yang menyampaikan kebenaran, mereka selalu mengatakan itu adalah perkataan orang gila, atau mereka mengatakan itu adalah perkataan tukang sihir. Jadi mereka sama sekali tidak percaya. Namun ada beberapa di antara mereka orang yang baik hatinya menerima dakwah beliau, tapi itu hanya sebagian kecil saja. Kebanyakan mereka adalah kafir, tidak mempercayai dakwahnya Nabi Shalih alaihi salam. Lalu mereka mengatakan, jika memang benar kamu adalah utusan Allah, maka datangkanlah atau tunjukkanlah bukti kepada kami. Mereka meminta ada batu di dekat mereka, ada batu besar, dan mereka meminta, coba jika kamu memang benar wahai Shalih, kamu adalah utusan Allah, coba keluarkan dari batu besar itu seekor unta yang bunting atau seekor unta yang hamil. Maka Nabi Shalih kemudian berdoa kepada Allah, karena beliau adalah seorang nabi kesayangan Allah, maka kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Shalih. Lalu Allah mengeluarkan dari batu besar tersebut yang ada di dekat kaum itu seekor unta bunting, ya, sesuai harapan mereka. Lalu keluarlah unta bunting itu. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Shalih agar menguji kaumnya, agar mengatakan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu dan menyakiti unta yang tadi Allah berikan. Ya, itu adalah ujian untuk kaum Tsamud. Maka setelah benar-benar keluar unta itu, apakah mereka percaya dan beriman? Tidak. Ya, mereka
tetap dalam kekafiran mereka, walaupun sudah ada bukti yang nyata. Ini adalah seorang nabi. Buktinya apa? Doanya dikabulkan oleh Allah dengan unta tersebut. Namun mereka tetap kafir, hanya sebagian kecil yang beriman. Lalu unta tersebut hiduplah beberapa saat, ya, beberapa hari, dan Nabi Soleh memberi aturan kepada kaumnya untuk ada sumur di situ, ada mata air, ya, sehari untuk unta itu, sehari untuk kaumnya, seperti itu. Jadi bergantian, jika hari ini kaumnya, besok unta itu yang minum air tersebut. Nah, ketika kaum tersebut tidak memiliki jadwal, memiliki bagian untuk meminum air itu, maka mereka memerah susu unta tersebut, dan susu unta itu keluar sangat banyak sampai mencukupi kaum tersebut. Ini adalah sebuah mukjizat. Jadi mereka tidak minum air ketika bagiannya unta itu minum, tapi mereka memerah atau mengambil susu unta tersebut. Mereka minum bersama-sama. Namun melihat ini, kaumnya tetap saja ingkar, tetap saja kufur. Akhirnya mereka berencana untuk membunuh unta Nabi Soleh ini, unta Allah ini. Kemudian ada 9 orang yang berencana untuk membunuh unta ini. Lalu 9 orang ini sepakat untuk mempengaruhi kaum yang lain untuk bekerja sama membunuh unta ini. Maka sepakatlah mereka menunggu di suatu lahan, ya, di suatu tempat, ya, yang biasanya unta itu lewat. Menunggulah sampai ketika unta itu muncul, bangkitlah orang yang paling buruk dari mereka. Ada satu orang bangkit, orangnya besar. Dia ini memiliki kehormatan di antara mereka. Dia adalah pemimpinnya. Dia kaya, kemudian memiliki kedudukan yang tinggi, tapi akhlaknya buruk, yaitu tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dia ketika menunggu unta itu lewat, kemudian untanya lewat, orang yang paling buruk ini berdiri dan mengambil anak panahnya, diarahkan ke unta tersebut dan mengenai betisnya unta itu, untanya Nabi Soleh itu. Lalu robohlah unta Nabi Soleh, kemudian ditusuklah dengan pedang, dibunuh. Ada yang mengatakan disembelih. Seperti itulah. Lalu 9 orang ini tidak cukup sampai di situ, masih mengolok-olok Nabi Soleh dengan penyihir lah, dengan orang gila lah. Kalau memang benar kamu seorang Rasul Soleh, maka datangkanlah azab kepada kami. Mereka menantang azab Allah karena tidak percaya. Dia menantang azab, datangkanlah azab kepada kami jika benar-benar kamu ini seorang nabi atau rasul. Maka 9 orang tadi bersepakat untuk membunuh Nabi Soleh dan keluarganya di malam hari. Tapi ketika membuat makar mereka, Allah juga membuat makar atau tipu daya. Ketika malam hari mereka hendak membunuh Nabi Soleh dan keluarganya, Allah turunkan batu besar. Maka binasalah 9 orang ini, mati semuanya sebelum sempat membunuh Nabi Soleh. Dan orang-orang kafir yang lainnya, kaum itu menunggu-nunggu, karena Nabi Soleh menjanjikan 3 hari. Allah mewahyukan bahwa akan diturunkan azab setelah 3 hari. Nah, setelah hari ketiga, orang-orang kafir pada menunggu, mana azab yang dijanjikan itu, siksa yang dijanjikan itu mana? Ya. Dan Nabi Soleh berkata kepada mereka, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Mereka disuruh bersenang-senang itu, karena akan ada azab yang akan menimpa mereka. Lalu benarlah apa yang dijanjikan
Allah. Di hari ketiga itu didatangkanlah suara yang sangat keras dari langit dan goncangan dari bumi. Insyaallah. Jadi ketika Allah menurunkan azabnya, yaitu berupa suara keras dan goncangan dari bumi, maka mereka semua orang-orang kafir itu bergelimpangan, mati semua. Na'udzubillah. Itulah janji Allah pasti benar. Begitu pula dengan kita. Kita dijanjikan apa oleh Allah? Ya, karena sekarang sudah tidak ada nabi dan rasul lagi setelah Rasulullah wafat, maka cukup apa yang dikabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka janji Allah adalah surga. Barang siapa yang ingkar, kufur, tidak mau percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka janji Allah adalah neraka. Bahkan bisa Allah mengazab di dunia sebelum di neraka nanti, sebagaimana telah Allah turunkan azab kepada kaum-kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Tsamud, kemudian kepada Abu Lahab misal. Itu diturunkan azab ketika di dunia. Na'udzubillah. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi orang yang celaka. Ya, celaka itu tidak ada penolongnya. Apes karena ya celaka karena tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Maka dari itu apa yang sudah kita pelajari dari agama Allah, maka kita harus mengamalkannya agar tidak termasuk orang yang celaka. Ikutilah Rasulullah. Apa yang sudah dipelajari, ilmu-ilmu, adab-adab dari beliau, maka lakukan. Jangan sampai kita termasuk menjadi orang yang celaka, tidak percaya dengan perintah Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari sifat celaka ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ayat ini. Idzim ba'atsa ashqaha, itu kita syukuri. Ini adalah kabar dari Allah ketika salah seorang dari kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh itu bangkit, yaitu orang yang paling buruk di antara mereka, yang tadi membunuh unta lantaran mereka kafir, tidak beriman. Kita harus syukuri dengan hati kita, dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah, Allah sudah menurunkan ayat ini. Lalu bersyukurlah dengan anggota badan kita, dengan perbuatan kita. Bagaimana caranya bersyukur? Sebisa mungkin kita tidak termasuk menjadi orang yang celaka. Bagaimana caranya? Taati Allah dan Rasulnya. Lakukanlah adab-adab yang sudah kita pelajari. Dan begitu pula taatlah kepada kedua orang tua. Baik, semoga bermanfaat. Atas apa yang sudah kita pelajari hari ini, ista'iddu, doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Baik, jangan lupa tugasnya adalah murajaah tiap hari, karena insyaallah pada tanggal 13 bulan ini ya, Februari ini, kalian akan ujian lisan. Maka dipersiapkan hafalannya, kemudian maksudnya dari semua itu, karena Ustazah sudah menjelaskan ya, itu akan diujikan. Untuk murafaqat hari ini libur, tidak ada murafaqat ya. Tapi kalau kalian mau belajar mengisi modul itu, Masya Allah, itu jauh lebih baik. Modul berhitung dan baca tulis itu silahkan diisi. Tapi dari Ustazah tidak ada tugas, cukup murojaah ya.
untuk persiapan ujian lisan. Tapi ingat, semuanya itu tidak hanya untuk mencari nilai, tapi untuk mengokohkan hati kita tentang ayat-ayat ini, tentang sifat-sifat ini, sifat buruk terutama jangan sampai ada pada diri kita. Tapi sifat baiklah yang harus kita miliki. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.